Oke. Hari ini saya diminta untuk sharing tentang, sebentar. Ini panitia hari ini minta saya sharing tentang psikologi emosi anak dan peran orang tua mendampingi PJJ. Ini materi yang lagi hot banget emang ya. Berapa lama ya kita udah PJJ ini? Ada 6 bulan ya kurang lebih anak-anak belajar di rumah. Jadi hari ini kita mau coba sharing tentang itu. Nanti kalau misalnya ada yang mau komen, mau bertanya, silahkan di-unmute sendiri ya. Ingetin lagi. Oke. Nah, aku dimintanya ini sharing tentang psikologi emosi anak. Bener nih, emosi anak. Terus kalau kita ngomongin emosi anak, apa kabar emosi ibunya? Udah pada beres belum? Karena PJJ ini sebenarnya bukan cuma emosi anak ya yang terpengaruh, tapi pastinya emosi ibu juga terpengaruh gitu kan. Nah, masalahnya emosi ibunya udah beres apa belum nih? Kenapa sih emosi ibu harus beres sebelum kita ngomongin emosi anak? Karena kalau emosi ibunya belum beres, nanti pengaruhnya ke emosi ibu, jadi mudah tersinggung. Nah, makanya sebelum kita ngomongin emosi anak, kita ngomongin dulu emosi ibu nih. Jangan-jangan si ibu sendiri bukan cuma nggak beres emosinya, tapi juga sebenarnya belum mengenali emosi masing-masing gitu. Taunya cuma kesel aja. Padahal sebenarnya di balik kesel itu banyak emosi yang lain. Nah, kalau kita ngomongin emosi nih, sebenarnya emosi itu seperti gunung es. Ibu-ibu tahu kan ya, gunung es itu kayak gimana? Fenomena gunung es. Kalau kita lihat gunung es nih seperti di gambar ini, gunung es itu di atas nampaknya kecil. Yang di atas permukaan air nampaknya kecil. Tapi sebenarnya yang ada di dalam air jauh lebih besar. Nah, sama seperti emosi kita. Yang terlihat nih, yang terlihat di luar, emosinya ya cuman marah-marah, ngomel-ngomel gitu kan. Padahal sebenarnya di balik marah-marah dan ngomel-ngomel itu banyak emosi lain gitu yang mungkin kita sendiri tidak menyadari, nggak berusaha untuk mengenali. Nah, makanya hari ini sebelum kita ngomongin emosi anak, yuk kita belajar mengenali emosi yang kita nggak sadari gitu. Kalau kita kaitkan dengan fenomena yang sekarang, fenomena yang terkait dengan pandemi, kemudian pembelajaran jarak jauh, kira-kira emosi apa aja sih yang dirasakan oleh ibu? Ada yang mau share emosi apa yang dirasakan selama 6 bulan ini? Ada yang merasa lelah? Ada? Ada. Ya, lelah pasti ya. Anak-anak di rumah semua, suami di rumah semua, yang ada kerjaan jadi bertambah ya nggak sih? Masak berkali-kali, belum minta bikinin inilah, bikinin itu gitu ya. Terus Tapi apalagi yang lelah itu pikiran ininya Bu, kekhawatiran itu yang sangat melelahkan karena ada rasa khawatir cukup besar terkait betul. dengan kemampuan anak nanti ke depan bagaimana, apalagi Betul. menjelang anak-anak yang injured time gini ya, yang satu mau kuliah, yang satu mau ke SMA, kan itu masa-masa di mana perlu apa penilaian lalu kemampuannya seperti Kemampuan apa. akademiknya juga harus segera dikuasai Khawatir gitu ya, Bu inilah ya. yang sebenarnya bikin jadi dagdikduk sehingga tidak tahu harus bagaimana, muncullah itu perasaan emosi yang nggak jelas, kalau saya bilang sih nggak jelas ya, karena dibilang emosi yang enggak tapi gemes gitu Bu. Iya. Ya, setuju Benar. juga Jadi tuh emosi dengan berikutnya Dain. nih, sesuai nih, ada emosi berikutnya yaitu cemas gitu ya.
cemas bagaimana dengan anak-anak ini nanti pembelajarannya optimal atau tidak, apalagi yang udah di ujung-ujung ya, yang kelas 3 SMA, yang kelas 3 SMP, yang kelas 6 SD gitu kan. Khawatir bagaimana nanti kualitas akademiknya ketika harus masuk ke jenjang yang lebih tinggi gitu kan. Mungkin ada juga yang cemas karena ternyata oh ada kenalan dekatnya yang sudah terpapar COVID gitu kan. Cemas karena oh ternyata tetangga ada yang kena COVID gitu. Itu juga menambah emosi cemas di orang tua selain yang terkait dengan pembelajaran gitu kan. Tapi bisa berdampak juga ketika kita mendampingi anak belajar di rumah. Nah, selain cemas ada juga rasa takut seperti tadi ya. Takut nanti gimana ya anak-anak ketika akan naik ke jenjang berikutnya, secara akademik mereka mampu atau tidak gitu ya. Atau takut yang terkait dengan pekerjaan misalnya. Takut bahwa pekerjaannya nanti terdampak oleh pandemi sehingga harus kehilangan pekerjaan. Alhamdulillah ya. Semoga di sini nggak ada yang kena. Bu, Terus, ya. Itu PPT-nya belum ke slideshow ya? Dari tadi masih tampilan PowerPoint. Oh, gitu? Iya. Kalau di saya sih nggak tahu kalau yang di yang lain. Oh, sudah ini sih, sudah di slideshow. Yang lain gimana? Sudah nampak slideshow kah? Baru berubah. Oh, baru berubah. Oke. Maaf. Soalnya di saya tampilannya sudah slideshow. Entah kenapa tadi, mungkin agak lambat kali ya. Oke. Tadi ada emosi lelah, kemudian cemas, ada takut, kemudian ada juga yang bingung. Ada nggak yang bingung di sini? Bingung sih gimana ya kita menghadapi ini ke depan gitu kan? Benar nggak? Benar. Ya, harus mendampingi anak-anak ini harus bagaimana ya gitu. Harus galak kah? Harus santai kah? Harus gitu ya. Jadi banyak sekali kebingungan yang kita hadapi sebagai ibu gitu di rumah. Bingung lagi mana yang mesti dikerjain duluan nih pagi-pagi gitu ya. Jam 7 harus beres semua. Anak-anak harus mulai sekolah gitu kan. Belum nanti yang kecil harus ngerjain tugas dan segala macam. Jadi ada emosi bingung yang dirasakan. Kemudian ada marah. Ada nggak yang marah dengan kondisi ini? Ada nggak? Mungkin udah lewat kali ya marahnya ya. Marahnya kemarin-kemarin kayaknya. Marahnya waktu pertama kali Waktu kali ya. pertama biasanya. Nah sekarang udah mulai. Sekarang udah masa bodoh. Bukan bodoh amat. Udah bodoh amat. Kalau sekarang mau marah juga mau gimana nggak berubah gitu ya. Marah sama yang nggak pakai masker, marah sama yang masih suka nongkrong-nongkrong gitu kan. Tapi lama-lama ya sudahlah gitu. Karena toh mereka juga nggak berubah. Kemudian ada emosi kecewa. Kecewa mungkin dengan proses pembelajaran yang sudah berlangsung gitu ya. Merasa nggak optimal, kecewa dengan diri sendiri setelah mendampingi anak, kok ternyata ya selama ini aku kurang banget dampingin anak-anak gitu misalnya. Atau kecewa karena ternyata nggak bisa ngajarin anak gitu. Ada nggak di sini yang ngerasa seperti itu? Ada saya, Bu. Ya, aduh ternyata kok aku nggak bisa apa-apa ya gitu. Nah, ada lagi emosi sedih karena ngerasa nggak bisa apa-apa tadi itu jadi jatuhnya jadi sedih. Nah, emosi-emosi ini terkadang itu nggak kita kenali gitu. Kita tidak mengenali emosi, padahal kita yang merasa, tapi kita tidak mengenalinya. Kenapa? Karena nggak berusaha untuk mengenali. Yang terjadi, kita langsung mengekspresikan emosi itu, dan keluarnya menjadi apa nih kira-kira? Semua emosi ini keluarnya akan jadi apa? Sampah. Marah. Kalau nggak marah-marah, ya ngomel-ngomel gitu kan. Nah, bahayanya yang dilihat oleh anak-anak hanya dua emosi ini aja. Emosi yang lain tidak terlihat. Kenapa bisa nggak terlihat? Pertama, memang tidak semua emosi itu bisa dilihat. Nggak bisa diekspresikan. Nggak semua emosi itu bisa diekspresikan. Kedua, ada beberapa emosi yang ekspresinya itu sama gitu. Kayak misalnya contoh, antara kecewa, marah, sedih, ekspresinya bisa sama. Marah, gitu kan? Cemas, takut, ekspresinya jadi apa?
kira-kira? Emosi cemas dan takut. Bisa. Gelisah, panik gitu kan. Tapi apakah gelisah dan panik itu bisa dilihat sama anak-anak? Enggak. Ujungnya apa? Karena panik akhirnya ngomel. Benar nggak? Jadi yang dilihat anak-anak adalah dua ini. Dan ketika ini menumpuk nih, emosi-emosi yang tidak terlihat ini tidak teralirkan, tidak selesai, maka yang terjadi ketika anak bertingkah sedikit saja, terpiculah emosi itu, dia akan meledak. Karena yang kelihatan kita adem-adem aja. Karena emosi yang kelihatan cuma kecil, tapi sebenarnya di dalam itu udah nyampe leher emosinya gitu. Benar nggak? Jadi ketika anak itu melakukan sesuatu yang memicu sedikit saja, maka meledaklah emosi itu. Nah, yang dilihat oleh anak-anak jadinya apa? Kok mama sekarang jadi sering marah-marah ya? Kok mama sekarang jadi sering ngomel-ngomel ya? Kenapa? Gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa bicara soal emosi anak ketika kita sendiri kondisinya seperti itu? Gitu. Jadi sebelum kita menghadapi emosi anak, ya perlu kita selesaikan dulu emosi kita sendiri. Gitu. Nah, kemudian setelah kita kenali nih emosi-emosi yang kita rasakan selama pandemi ini, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan emosi-emosi ini? Nah, kalau kita naik pesawat ya Ibu, kan biasanya ada pramugari itu yang suka memperagakan di depan gitu ya, memperagakan safety procedure. Nah, si pramugari ini biasanya memperagakan untuk menggunakan masker ketika tekanan udara mulai tinggi gitu ya. Nah, pramugarinya itu bilang apa biasanya kalau ketika memperagakan pemasangan masker itu? Biasanya kan akan disampaikan untuk gunakan masker Anda terlebih dahulu, baru membantu yang lain. Membantu yang lain atau membantu anak. Nah, sama halnya dengan emosi kita. Selesaikan dulu emosi kita, baru kita bisa membantu anak untuk menyelesaikan emosinya. Nah, setelah mengenali emosi, apa nih yang bisa kita lakukan? Selesaikan. Caranya dengan cara apa? Ada 3 yang bisa kita lakukan. Pertama, kita selesaikan dulu penyebabnya. Ya, penyebabnya apa nih? Misalnya lelah, emosi lelah, penyebabnya apa? Ngantuk, ya udah tidur aja dulu gitu. Tapi anak-anak ribut nih Bu, nggak bisa ditinggal. Minta izin, mama lelah, boleh ya istirahat sebentar, 5 menit aja. Gitu. Jadi selesaikan. Yang bisa diselesaikan penyebabnya, kita selesaikan penyebabnya. Yang tidak bisa kita selesaikan, misalnya contoh, penyebabnya itu ada di luar kendali kita, misalnya. Marahlah dengan orang-orang yang tadi itu yang bandel-bandel nggak pakai masker, itu kan di luar kendali kita ya. Nah, marah seperti itu boleh dialirkan. Atau marah karena anak-anak di rumah ngumpul semua, jadi suka berantem ya nggak sih? Jadi lebih sering berantem kan? Karena sering ngumpul jadi lebih sering konflik. Marah nggak Ibu? Marah nggak Ibu? Jujur, marah nggak? Pasti ada emosi marah di situ kan? Terus saya tanya, boleh nggak kita marah ketika itu terjadi? Boleh aja. Sebaiknya tidak ya. Sebaiknya tidak. Oke, tergantung situasinya. Ketika situasi itu sudah pertama membahayakan diri dan membahayakan diri anak dan orang lain, kita boleh marah. Jadi malah marah itu bukan yang sama sekali kita nggak boleh marah. Nggak. Kalau kita sama sekali nggak marah, nanti anak nggak belajar mana yang boleh, mana yang tidak. Tapi pada situasi tertentu yang memang membahayakan diri anak dan kita perlu memberitahu mana yang boleh atau tidak, mana yang berbahaya atau tidak, kita boleh marah. Itu nggak apa-apa dialirkan. Cuman marahnya aja yang harus diatur. Gitu. Marah yang seperti apa? Apa perlu kita marahnya harus meledak gitu ya? Meledak dalam artian kita teriak gitu, tidak menyelesaikan masalahnya, tapi marah aja ngalirin emosi, atau marah yang seperti apa. Ketika emosi kita terpendam penuh, seperti yang tadi itu, yang gunung es tadi, maka marahnya yang keluar akan menjadi marah yang meledak. Tapi kalau emosi kita sudah berdamai, sudah selesai,
marahnya akan lebih pakai logika. Bisa nggak Bu marah pakai logika? Belum sempat mikir, langsung ngoceh, Bu. Nah, itu yang sering terjadi seperti itu. Saya juga pernah begitu, sering marah tanpa logika. Tapi kalau misalnya emosi kita sudah selesai, marahnya itu di planning dulu, Bu. Jadi kita tarik nafas dulu, tenangin diri dulu. Nggak sengaja betulin. Kalau nggak sengaja betulin sendiri. Dibetulin, iya. Jadi kita tenangin diri dulu, baru bikin planning. Menyelesaikan masalah ini harus dengan marah yang seperti apa. Tapi ini nggak bisa terjadi kalau kita belum beres dengan emosi kita sendiri. Menyelesaikan masalahnya itu bisa menyelesaikan emosi satu dengan cara kita menyelesaikan penyebab, mengalirkan jika diperlukan. Yang ketiga, ada beberapa emosi yang penyebabnya benar-benar di luar kendali kita, yang kita nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, untuk yang seperti ini kita harus belajar untuk mengikhlaskan. Penuhan, Gitu. Caranya bagaimana mengikhlaskan? Kalau saya biasanya ganti kacamata. Yang biasanya pakai kacamata minus, jadi kacamata plus. Artinya kita cara pandang kita yang sebelumnya negatif, cara pandang yang positif. Aduh. Ya. Oke. Gitu ya. Sekarang kita mau coba latihan deh. Kita latihan. Ibu-ibu ada selembar kertas nggak sama pulpen? Kita latihan coret-coret deh. Ada. Ada, Bu Sesti. Kita mau coba latihan untuk mengenali emosi kita dan bagaimana menyelesaikannya ya. Oke, ini saya kasih contoh aja. Nanti silahkan teman-teman menuliskan sendiri di kertasnya masing-masing. Emosi apa yang dirasakan saat ini yang terkait dengan PJJ, kemudian penyebabnya apa, in out ini apakah in control atau dalam kendali kita atau di luar kendali kita, kemudian actionnya kira-kira apa. Oke, ini contoh yang saya buat ya. Emosi lelah misalnya, emosi lelah ini biasanya kan penyebabnya karena pekerjaan yang bertambah ya. Maaf Bu, pakai slide apa enggak ya Bu? Apanya tuh Bu? Enggak ya, ini cuman untuk slide-nya kayaknya enggak jalan nih. Enggak ya? Kenapa? Slide-nya kayaknya enggak jalan, Bu Macet Sesti. ya? Slide-nya masih di tempat ya. Oke, sebentar saya ulang kalau gitu. Muncul nggak Bu? Ya sudah Bu. Ya, sudah muncul. Yang latihan ya? Ya, Bu Sesti. Latihan, oke. Ya. Oke, jadi ini contoh aja, nanti ibu-ibu bikin sendiri, tulis di kertas masing-masing. Nanti yang mau sharing silahkan sharing, yang mau disimpan sendiri juga silahkan. Ini contoh yang saya buat, emosi misalnya emosinya lelah. Penyebabnya apa? Pekerjaan rumah yang bertambah-tambah nih, gara-gara semua di rumah jadinya nambah-nambah kerjaan gitu kan. Terus ini dalam kendali kita atau di luar kendali kita pekerjaan yang bertambah? Masih dalam kendali kita ya. Nah, actionnya apa nih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Penyebabnya apa nih? Action yang kita bisa lakukan untuk menyelesaikan si penyebab pekerjaan bertambah ini. Kalau di sini yang saya lakukan biasanya saya libatkan anak-anak gitu. Yang sebelumnya mereka bebas dari tugas rumah tangga karena sekolah dari pagi sampai sore. Nah, karena sekarang mereka full ada di rumah, saya libatkan untuk tugas di rumah. Ada yang kebagian nyapu, ada yang kebagian nyuci piring gitu ya. Jadi kita libatkan. Nah, sehingga kita juga nggak jadi terlalu lelah gitu kan karena pekerjaan yang bertambah. Sehingga emosi lelah bisa teratasi. Emosi takut.
kalau di sini takut yang saya tulis karena ada kemungkinan ada pengurangan pegawai di kantor, entah itu kantor kita atau kantor suami. Ini kan di luar kendali kita ya, tapi sebenarnya ada nggak yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ini? Kalau di sini saya berkaca sama Mbak Asri nih. Wah, kalau misalnya nanti ada pengurangan pegawai atau pengurangan gaji, apa nih yang bisa kita lakukan? Nah, kalau kondisi seperti ini yang segala macam dilakukan online, kayaknya pilihan yang paling tepat adalah profesinya Mbak Asri nih. Benar nggak Mbak Asri? Karena nih menurut survei memang industri yang sekarang lagi meningkat dalam hampir semua industri dalam kondisi seperti ini menurun, kecuali industri yang terkait dengan terkait dengan online marketing, entah itu yang jualan, entah itu yang kirim paket, semua omsetnya naik gitu. Jadi pilihannya kalau misalnya kita kemungkinan ada pengurangan pegawai di kantor, salah satu alternatifnya adalah bisa dengan cara berjualan online. Belajarlah dari Mbak Asri bagaimana cara berjualan online, ya nggak Mbak? Gitu. Terus kalau untuk emosi kecewa misalnya, kecewa karena ternyata banyak banget rencana yang nggak bisa terlaksana nih, udah ada planning, liburan panjang mau liburan nggak jadi gitu ya. Ada rencana mau wisuda, nah anaknya yang wisuda kemarin udah bikin udah bikin panitia, udah booking gedung, ternyata nggak bisa terlaksana, kecewa kan ya. Nah, dan itu di luar kendali kita, memang benar-benar kita nggak bisa melakukan itu. Actionnya apa nih kalau kayak gini? Ya kita nggak bisa melakukan apa-apa, berarti kita harus merelakan, mengikhlaskan. Dengan cara apa? Pakai kacamata plusnya. Gitu. Oke lah, ya ini kan memang sudah rencananya Allah ya, insya Allah rencana Allah itu yang terbaik, nanti pasti akan ada hikmahnya ya kayak gitu. Semacam melogika, gitu, berusaha untuk menerima. Selain itu, mungkin kita juga bisa melakukan alternatif lain kayak yang misalnya wisuda nggak jadi, harinya gimana? Wisuda online misalnya gitu. Nah, 3 ini contoh dari menyelesaikan emosi yang bisa kita lakukan. Nah, teman-teman silahkan coba tuliskan emosi yang dirasakan, kemudian penyebabnya apa, dalam kendali kita atau tidak, kemudian actionnya apa nih, mau action yang menyelesaikan penyebabnya, ataukah merelakan. Nanti saya minta ada yang sharing ya, supaya kita bisa belajar bareng-bareng gitu dari apa yang teman-teman hadapi. Saya kasih waktu 1 menit aja ya, cepet kan? 1 orang 1 emosi juga nggak apa-apa. Oke, silakan. Satu aja kan cukup ya. 1 aja cukup. Silakan Ibu Rizi Iwin, kalau ada yang mau di-share boleh. Harus dilihatkan tulisannya nggak, Bu? Nggak usah, Bu. Dibacakan saja. Oh, iya, iya. Ini
Langsung aja ya Bu ya. Silakan. Rata-rata sih yang saya kalau ngobrol sana sini dengan para ibu-ibu ini kan kebanyakan pastinya rasa cemas Bu, emosi cemas. Jadi cemas ini kan udah berasa sekali ya. Segala lini yang ada di rumah tangga itu cemas itu menurut saya nomor 1. Iya. Penyebabnya tentunya pasti target dari kemampuan yang harus kita capai tidak tercapai. Baik itu target kemampuan anak, keluarga, ataupun target-target termasuk silaturahim ke yang lainnya gitu ya. Ada orang tua dan lain sebagainya. Itu tentu in out juga untuk kecemasan ini. Actionnya tentunya ya in out juga. Tentunya dalam action ini kita tuh hanya bisa mengilmui. Itu yang pertama, mengilmui itu kita mencari, karena dari beberapa bulan ini tentunya selalu berakhir dengan mencari hikmah. Hikmahnya apa nih gitu. Dan akhirnya action karena nggak mau berlarut-larut, nggak mau lama-lama, dan tentunya dari hikmah ini akhirnya menghasilkan action yang lebih baik itu terhadap suami istri. Kan biasanya yang jarang ngobrol jadi sering ngobrol ya, sehingga menghasilkan action terbaik gitu ya. Dari yang biasanya kita tidak ketemu dalam satu pemikiran, ini luar biasa sekali. Jadi action itu justru dapatnya dari hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita alami. Dengan banyaknya berbincang, dengan banyaknya berdiskusi. Nah, akhirnya kita membuat rencana bahkan yang menurut saya itu lebih baik lagi. Karena kehati-hatian ya, yang tadinya tidak terpikir itu. Nah, itu sehingga rencana-rencana harian maupun nanti ke depannya ketika sampai terpikirkan nanti ke depannya apa, bagaimana, itu yang mungkin kalau nggak ada pandemi ini, nggak ada PJJ ini, nggak terpikir nantinya mau bagaimana, terus menemukan minat anak pun juga tidak terpikir. Sekarang sudah bisa terbaca gitu. Oh, anak saya tuh ternyata ini nih ya. Oh, mulai menemukan istilahnya apa? Menemukan kemampuannya anak-anak kita itu justru pada saat ini, sehingga action yang kita buat pun lebih santai tapi target insya Allah. Gitu Bu. Iya, berarti Bu Rizi ini sudah ganti kacamata nih. Udah kacamatanya udah plus nih Bu Rizi. Kacamata cara pandangnya sudah mulai positif. Iya. Memang biasanya prosesnya begitu ya. Di awal ketika ini terjadi kan kita nggak ada plan sama sekali dan nggak menyangka bahwa akan terjadi pandemi dan selama ini gitu. Saya ingat waktu bulan Maret awal diumumkan bahwa ada yang positif di Depok itu, kita masih ngerasa bahwa iya itu kan yang kena yang biasa kongko-kongko, yang kena yang biasa keluar-keluar gitu kan ya. Nggak ngerasa bahwa itu dekat gitu. Jadi masih santai di awal. Tapi begitu sudah mulai tinggi yang positif, di situ kita mulai keluar tuh emosi takut, emosi cemas, kemudian keluar marah gitu ya. Ketika itu emosi-emosi itu lagi puncak, kita nggak bisa nih pakai kacamata plus biasanya. Karena banyak emosi negatif yang ada di sekitar kita. Ditambah lagi begitu PJJ gitu ya, anak-anak di rumah, ibu-ibu kaget yang nggak biasa jadi guru harus jadi guru gitu kan. Yang nggak biasa, yang udah lama nggak pegang matematika, tiba-tiba harus ngajarin matematika. Yang udah lama nggak pernah baca buku, tiba-tiba harus baca buku gitu ya. Tentunya itu nggak mudah buat semua anggota keluarga, nggak cuma ibu tapi juga anak, bapaknya juga gitu ya. Tapi seiring dengan itu kemudian ketika kita merubah dengan menggunakan kacamata plus, kita akan mulai melihat sisi-sisi positif dari kejadian ini gitu, dari mulai pandemi sampai dengan PJJ. Nah, makasih Bu Rizi tadi udah sharing kacamata plusnya, pandangan positif dari Ibu. Nanti saya juga akan minta sharing teman-teman yang lain pandangan positif yang bisa kita lihat berkaitan dengan PJJ ya. Oke, kita lanjut.
Oke. Nah, pas banget kan tadi Bu Rizi udah sharing tentang kacamata plusnya. Ada beberapa sebenarnya pandangan positif yang bisa kita lihat dari sisi positif dari pandemi atau juga PJJ ini ya. Yang pertama, mengembalikan peran rumah sebagai sekolah pertama bagi anak-anak. Selama ini mungkin yang sering kita lihat rumah itu sebagai sekolah pertama itu sebagai urutan. Artinya apa? Sebelum anak sekolah di sekolah formal, dia sekolah dulu di rumah, gitu kan? Padahal sebenarnya bukan itu. Yang dimaksud dengan sekolah pertama bagi anak-anak adalah pertama sebagai peringkat, yaitu sekolah yang utama buat anak-anak. Jadi pendidikan itu kan sebenarnya tanggung jawab kita sebagai orang tua gitu. Sekolah ini hanya sebagai partner yang memfasilitasi hal-hal yang nggak bisa kita ajarkan di rumah. Selama ini yang terjadi kan sebaliknya gitu ya. Kita menyerahkan pendidikan anak itu lebih banyak kepada lembaga sekolah formal, mulai dari pendidikan akademiknya, kemudian pendidikan agamanya, kita serahkan kepada sekolah. Makanya jadi sekolah-sekolah Islam yang menawarkan kurikulum agama itu banyak diminati. Karena memang kondisinya seperti itu gitu. Banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di full day school yang kira-kira nyampe rumah anak-anak udah nggak perlu belajar lagi gitu. Di rumah tinggal main-main aja deh, tinggal senang-senang aja deh, susah-susahnya di sekolah aja gitu kan. Saking enaknya nih orang tua sampai nggak ngikutin perkembangan anak di sekolah seperti apa gitu. Padahal nanti di akhirat yang dimintain pertanggungjawaban kan bukan guru ya, tapi orang tua. Gitu. Tapi karena kita sudah terlalu nyaman selama ini dibantu oleh sekolah, sehingga kita melepaskan tanggung jawab itu. Nah, dengan adanya pandemi ini sebenarnya Allah itu mengembalikan nih anak-anak kita kepada kita sebagai orang tua. Gitu. Kita dikembalikan nih, pendidikan itu tanggung jawab orang tua ya, bukan sekolah gitu. Dengan adanya ini, alhamdulillah Allah mengembalikan anak-anak ke tanggung jawab kita masing-masing. Kemudian kita jadi ada kesempatan untuk memperbaiki ibadah baik diri maupun anak yang selama ini sibuk sekali di luar, harus ngantar jemput anak, kena macet di jalan sehingga waktu untuk ibadah jadi berkurang. Nah, dengan adanya pandemi, kita di rumah aja, banyak sekali waktu yang bisa kita manfaatkan untuk beribadah. Selain itu, ini biasanya anak-anak yang sekolahnya di full day school, kan ibadahnya lebih banyak di sekolah ya Bu. Mulai dari duha di sekolah, sholat zuhur di sekolah, sholat asar di sekolah gitu kan. Kadang-kadang kalau ada ekskul, ada macam-macam, maghribnya juga di sekolah gitu. Sehingga kita orang tua pun nggak terlalu tidak terlalu mengawasi bagaimana ibadah anak-anak. Nah, dengan adanya pandemi ini kita bisa lebih sering sholat jamaah, gitu ya, karena 5 waktu kita ada di rumah. Nah, ketika sholat jamaah kita bisa melihat nih kekurangan-kekurangan dari anak kita, apakah gerakannya sudah betul, apakah bacaannya sudah betul. Ini hal-hal yang seperti ini yang nggak mungkin kita lakukan kalau kondisinya bukan pandemi gitu. Kemudian kita juga dapat kesempatan nih untuk mengejar amal jariah melalui mengajar atau mendampingi anak belajar. Kalau selama ini saya tanya deh sama Ibu, anaknya belajar baca dari siapa Bu? Saya sendiri dari sekolah. Mulai belajar baca diajari oleh siapa? Diajarin sendiri. Diajarin sendiri, alhamdulillah. Tapi biasanya umumnya kan anak-anak belajar bacanya di sekolah ya Bu ya? Dari lembaga. Dari lembaga, bisa dari lembaga atau dari sekolah gitu kan. Jarang sekali orang tua yang mengajarkan sendiri anaknya belajar membaca sebelum sekolah. Rata-rata biasanya udahlah nanti aja belajar bacanya di sekolah. Nah, padahal satu huruf yang diajarkan oleh guru di sekolah
ketika si anak itu menggunakan satu huruf tersebut, amal jariahnya masuk kemana, Bu? Pahala jariahnya? Ke guru ya. Sayang sekali gitu. Kita menyerahkan pahala jariah itu kepada guru. Gitu. Kalau bisa kita yang mengajarkan, kan baca huruf itu akan terpakai sampai kapanpun gitu kan. Termasuk juga mengaji. Satu huruf alif yang kita ajarkan dan dibaca oleh anak itu akan menghasilkan pahala jariah setiap kali huruf alif itu digunakan oleh anak gitu. Nah, dengan adanya pandemi ini sebenarnya Allah itu baik banget gitu, kita diberikan kesempatan untuk memperoleh pahala jariah itu dengan mengajar atau mendampingi anak belajar. Kemudian ini juga jadi kesempatan untuk membangun kelekatan dengan anak, gitu. Karena sudah pasti waktu kita dengan anak jauh lebih banyak, terutama untuk ibu-ibu yang bekerja gitu ya, yang biasanya berangkat pagi, pulang malam, ketemu sama anak cuma sejam 2 jam di rumah, bisa berinteraksi penuh hanya di weekend gitu ya. Dengan adanya pandemi ini bisa berinteraksi dengan anak lebih banyak karena quantity time-nya lebih banyak. Dulu ada perbedaan pendapat. Ada orang yang bilang, saya tanya deh, quantity time atau kuantitas waktu dengan quality time mana yang lebih penting, Bu? Quality time. Quality time. Oke. Pertanyaan saya lagi, apakah quality time itu bisa terwujud kalau tidak ada quantity time? Iya, betul. Ya. Akan terwujud kalau nggak ada quantity menurut saya. Maksudnya kurang. Kurang. Nah, mungkin dengan adanya pandemi ini, kita jadi lebih sadar gitu bahwa ternyata quality time aja nggak cukup. Diperlukan juga quantity time, dibutuhkan juga waktu yang lebih lama untuk bisa menghasilkan quality time. Bagaimana bisa punya waktu yang berkualitas dengan anak kalau kita setiap hari ketemunya cuma 1 jam gitu kan? Nah, dengan adanya pandemi ini, kita punya 24 jam untuk bisa bertemu dengan anak. Sehingga kita bisa menghasilkan quality time lebih banyak lagi gitu kan. Tapi Bu, yang ada bukan quality time nih yang terjadi di rumah gitu kan. Makin banyak waktu di rumah, yang ada makin banyak konflik. Emosi time. Emosi time gitu kan. Yang anaknya ada 2, 3, berantem aja terus gitu kan. Belum lagi antara ibu sama bapaknya juga konflik terus gitu kan. Sebenarnya konflik itu tidak selamanya negatif ya Bu. Nggak selamanya berantem itu atau berbeda pendapat itu negatif. Sebenarnya konflik itu juga menjadi hal yang positif ketika konflik itu bisa diselesaikan dengan baik. Diselesaikan dengan baik ketika tujuannya satu, menyelesaikan masalah, bukan mengalirkan emosi. Gitu. Jadi itu perlu kita ajarkan kepada anak-anak ketika mereka berantem karena beda pendapat, perlu diajarkan bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Berantem boleh, tapi tujuannya harus menyelesaikan masalah, bukan mau memenangkan diri sendiri, gitu. Nah, di sini orang tua berfungsi sebagai mediator, gitu. Semakin sering konflik, sebenarnya semakin sering konflik, kita akan semakin tahu mana yang si A nggak suka, mana yang si B nggak suka, mana yang si C nggak suka. Kita akan jadi makin tahu nih, orang tua akan semakin paham bahwa oh ternyata yang sering menjadi masalah di anak-anak kita itu apa. Benar nggak Bu? Mungkin kalau selama ini mereka jarang ngumpul, berantemnya sesekali, kita nggak paham sebenarnya masalah intinya apa ya. Tapi ketika berantem itu berulang, kita akan tahu, oh ternyata ada polanya loh. Oh ternyata penyebab mereka sering konflik adalah A misalnya. Dan itu akhirnya bisa diselesaikan. Jadi nggak selamanya yang namanya konflik itu negatif. Selama masing-masing punya tujuan bahwa konflik itu harus diselesaikan. Gitu ya. Nah, tadi Bu Rizi sempat sharing
Ini juga terkait sama konflik ya Bu Rizi ya, yang awalnya sama suami nggak pernah komunikasi, tapi jadinya lebih sering komunikasi ketika masa pandemi ini. Mungkin di awal komunikasi pastinya nih Bu Rizi ketika awal komunikasi nggak langsung klik ya. Canggung, iya. Maksudnya tuh banyak pemikiran, tapi karena terbiasa diselesaikan sendiri, akhirnya untuk yang hal-hal kecil tuh nggak jarang diungkapkan. Nah sekarang udah mulai sangat cair gitu, udah mulai bisa memahami, bahkan ya tahapannya memahami, oh maunya tuh seperti ini. Jadi lebih enjoy lah ya Bu. Mungkin bagi suami yang ini ya Bu, yang mobilenya cukup tinggi sehingga kan mau apa istilahnya, bukan curhat ya, untuk ngomong yang perintil-perintil tuh agak segan, agak menurut saya itu udah kalau bisa diatasin ngapain harus bilang mungkin. Nah sekarang udah bisa, yang kecil aja udah bisa ngomong gitu, untuk hiburan gitu Bu. Untuk hiburan. Tapi Iya. sempat ada masa konfliknya nggak Bu Rizi? Ada Bu, karena kan ini Bu, maaf ya jadi sharing gini ya. Nggak apa-apa, jadi ketika suami itu kan ibaratnya jarang di rumah, lalu melihat keadaan anak yang selama ini kan kita melaporkan ya, oh anak kita begini gitu kan. Beliau tidak melihat langsung. Nah ketika di rumah, kenyataannya melihat langsung kerepotan istrinya, oh ternyata gitu. Baru kepikiran tuh sama bapaknya, istilahnya, oh gitu ya, nggak enak juga gitu ketika anak misalkan jadi berubah dengan pola belajar, pasti mempengaruhi ya pola belajarnya. Ya sementara beliau pun dengan walaupun WFH, apalagi ditambah dengan beban sekolah S3-nya kan jadinya, wah ini tanggung jawab mendidik anak harus sama-sama nih. Yang selama ini kan semuanya sama istrinya misalkan dianggapnya baik-baik saja. Nah itu baru bisa mengungkapkan, oh ternyata ibu tuh repot ya. Nah baru sadar para bapak-bapak ini ketika ada di rumah melihat kelakuan anak-anaknya. Selama ini kan pulang beres gitu. Sempat Begitu marah-marah juga konfliknya. nggak bapaknya Bu? Alhamdulillah sih karena tipikal bukan pemarah Bu, jadi sampai sekarang saya sulit juga melihat marahnya kayak gimana. Maksudnya cuman cemas aja, cemas tuh maksudnya ngobrol terus oh kayak repot ya Bu ya gitu. Karena memang tipikalnya ya Bu ya, maksudnya mungkin tipikal tidak pemarah, jadinya carinya tuh ya yang Ibu bilang action aja gitu, nggak diluapkan dengan marah kalau suami saya. Gitu. Begitu Bu. Iya, jadi sempat mengalami konflik, tapi kemudian konflik itu diolah jadi action gitu ya Bu Rizi ya? Iya Bu. Nah seperti itulah konflik yang efektif gitu ya. Jadi selama kita pakai kacamatanya plus, kita pakai kacamatanya positif, konflik itu dimanfaatkan sebagai momen untuk bisa melakukan action untuk menyelesaikan masalah gitu ya Bu Rizi ya? Iya, Kan betul karena Bu. pandangannya positif gitu, bahwa ini ada masalah, bagaimana menyelesaikannya. Iya, yang beruntungnya setelah, kalau saya sih nyebutnya tombol ya Bu ya, ketika mau ini pencet tombol, mau marah pencet tombol diem. Ya. Mau ini kita pencet tombol apa. Jadi udah gitu ditambah apa ya, keuntungannya saya yang cerewet ini diimbangin sama suami yang pendiam gitu Bu. Jadi lumayan nggak jadi dar-der-dor. Ya alhamdulillah ya Bu. Iya. Itulah maha adilnya Allah ya Bu ya. Iya. Nah, gitu ya. Oke, terus kacamata plus yang lain yang bisa kita lihat adalah nih, kesempatan untuk mengajarkan life skill kepada anak. Ada fenomena nih Bu ya di kita, anak-anak itu sekolah full day. Berangkat jam 6, setengah 7 pagi, sampai di rumah paling cepat jam berapa Bu? Jam 3 ya? Saya tanya dulu deh ibu-ibu di sini, kebanyakan sekolah, anaknya sekolah di full day school apa sekolah biasa? Full day school. Full day pesantren Bu kalau saya. Pesantren lebih lagi. Kalau pesantren, ini selama pandemi pesantren masuk juga nggak Bu?
Enggak, Bu. Di Belum rumah masuk. juga. Iya. Oke. Ini mungkin kalau di pesantren life skill sudah diajarkan ke anak ya Bu ya. Tapi kalau untuk anak-anak yang sekolah full day nih biasanya fenomena yang terjadi, ini terjadi juga pada saya. Anak-anak sekolah dari pagi sampai sore, ketika nyampe rumah udah lelah, kayaknya nggak tega ya mau minta mereka untuk ngerjain kerjaan rumah gitu kan. Mau nyuruh nyuci piring kok kayaknya nggak tega ya, udah lelah banget gitu. Sehingga anak ini nggak terbiasa untuk membantu pekerjaan di rumah. Yang terjadi, life skill ini sebenarnya dibutuhkan anak untuk mandiri. Jadi dampaknya akan panjang. Nanti akan terlihat ketika mereka sudah keluar dari rumah. Karena life skill kayak misalnya ini ya, kalau kita bilang life skill itu bagaimana mereka menyelesaikan keperluannya sendiri. Itu life skill. Bagaimana mereka menyiapkan makanannya sendiri, bagaimana mereka membersihkan dirinya sendiri dan lingkungannya, itu life skill. Kalau anak-anak yang bersekolah di full day school, rasanya kita nggak ada waktu untuk mengajarkan itu gitu. Tapi dengan adanya masa pandemi ini, udah mulai bisa nih kita ajarkan anak-anak bagaimana mereka menyiapkan makanan sendiri, ya kita libatkan mereka di dapur, kemudian bagaimana mereka membereskan kamarnya, rumahnya, bagi tugas gitu. Karena banyak sekali anak-anak yang bersekolah di full day school yang sekarang di usia kuliah yang harus keluar dari rumah, mereka secara akademik sangat baik, secara akademik tidak ada masalah, tapi mereka bermasalah dengan kehidupannya. Dan biasanya berdampaknya dan terlihatnya adalah ketika mereka harus mengerjakan skripsi. Itu kelihatan anak-anak yang nggak life skill yang nggak bagus, skripsinya akan terbengkalai. Kenapa? Karena ketika mereka mengerjakan skripsi, itu kemandirian sangat dituntut. Bagaimana mereka harus menyelesaikan sendiri, bikin target sendiri, ngejar-ngejar dosen pembimbing gitu ya. Ketika mengerjakan skripsi itu mereka yang harus aktif, bukan dosen, bukan orang lain. Nah, ketika anak-anak ini tidak diajarkan kemandirian dari kecil, ketika skripsi, mereka akan mengalami kesulitan. Kesulitan terkait dengan disiplin diri, terkait dengan target, terkait dengan menyelesaikan tugas-tugasnya. Belum lagi kalau dia kos, dia harus membersihkan kamarnya sendiri, harus mencuci bajunya sendiri. Nah, itu biasanya akan kerepotan. Nah, dengan adanya pandemi ini kita bisa ngejar nih ketinggalan anak-anak yang kemarin nih, yang sebelumnya nggak pernah diajarin nyuci piring, yang sebelumnya nggak pernah diajarin, nggak pernah pegang sapu gitu. Nah, di sini ada nggak yang sudah mulai melibatkan anak-anaknya dalam pekerjaan di rumah? Baju, ngelipetin baju gitu. Iya, benar. Usia berapa itu Bu anaknya? Usia 7 tahun dan 9 tahun. Iya. Mulai jemurin baju, ngangkatin baju dari jemuran gitu ya. Sebenarnya usia 9 tahun itu sudah bisa diajarkan pekerjaan yang lebih susah, Bu. Bisa mulai diajarkan ke dapur, menggoreng. Ya, alhamdulillah udah bisa nyalain kompor sendiri dan goreng telur, Bu. Iya. Gitu. Kalau mulai 7 tahun udah bisa diajarkan itu dengan pendampingan ya, Bu. 9 tahun sudah bisa diajarkan yang lebih rumit nih. Bikin-bikin bumbu, udah mulai baking bisa tuh 9 tahun. Iya, Bu. Terima kasih sarannya. Iya. Nah, selanjutnya hal positif apa yang terkait dengan PJJ? Kita bisa, tadi Bu Rizi ada juga menyampaikan tadi, kita jadi bisa tahu juga nih minat anak-anak, benar nggak Bu Rizi tadi ya? Jadi ada waktu nih untuk waktu untuk mengeksplor minat dan bakat anak. Iya, betul. Kalau selama ini entah kita yang sibuk sebagai orang tua atau anak-anaknya juga sibuk di sekolah ya, jadi nggak ada waktu untuk mengeksplor minat dan bakatnya mereka. Iya. Dengan adanya pandemi ini kita lebih banyak ngobrol sama anak-anak, bisa mencoba
kegiatan-kegiatan yang terkait dengan minat dan bakatnya mereka di rumah gitu ya. Baik dengan kegiatan-kegiatan mandiri di rumah yang kita bikin gitu ya, atau melalui kursus online. Ini sekarang banyak sekali kursus online yang ditawarkan ya, yang terkait dengan minat dan bakat anak. Ini juga salah satu hal positif yang terkait dengan PJJ nih. Yang sebelumnya kita nggak nyangka bisa belajar online, bisa dipelajari secara online. Misalnya, nggak kebayangkan dulu kursus melukis gitu, bisa online. Oh ternyata melukis juga bisa online. Mau belajar mau belajar coding bisa online, mau belajar nyanyi bisa online. Sekarang bisa dilakukan secara online dan lebih mudah gitu. Kita nggak perlu banyak menghabiskan waktu di jalan untuk menuju ke tempat kursusnya gitu. Nah, Iya, Bu. Termasuk ini, Bu, upgrade untuk ibunya sendiri juga mulai diminati, Bu, karena oh ya saya kurang ini terutama untuk diri kita sendiri yang biasanya kan hanya sekedarnya kajian-kajian biasa, sekarang mulai mencari nih untuk upgrade diri sendiri. Termasuk sekolah ibu ini jadi alhamdulillah banget jadi sarana bagi kami gitu di rumah. Nah, ini juga salah satu hal positifnya ya Bu Rizi ya. Jadi banyak ilmu bertebaran di luar sana dan banyak sekali yang gratis gitu. Banyak yang menawarkan ilmu-ilmu secara gratis yang bisa kita akses dengan mudah. Waktu juga lebih banyak untuk bisa belajar gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali hal positif yang bisa kita dapatkan dari pandemi ini gitu. Nah, sekarang kita latihan nih. Kalau dari tadi kan Bu Rizi aja nih yang sharing tentang kacamata plus. Nah, saya pengen teman-teman yang lain ada yang sharing juga nih bagaimana melihat situasi yang sekarang. Awalnya dengan kacamata minus bagaimana pandangannya, kemudian setelah pakai kacamata plus apa yang terjadi. Gitu ya. Ada yang mau sharing? Silakan ibu-ibu. Silakan. Ada yang mau sharing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tanti, silakan. Ya, salam kenal, Ibu. Salam kenal, Bu Tanti. Ya, tadi membahas tentang kacamata negatif ya, Bu ya. Ya. Menjadi positif. Jadi saya tuh mendengarkan dari awal banyak hal yang Ibu sampaikan tuh mencoel hati saya. Jadi memang saya jujur punya harapan kan, cita-cita punya anak begini-begini ya, wajar ya Bu, setiap orang tua punya harapan tinggi kepada anak. Lalu mencarikan sekolah yang tepat, yang sesuai visi misi saya dan suami untuk anak gitu ya. Lalu ceritanya baru masuk sekolah, ternyata COVID berlangsung. Awalnya berniat mencari sekolah itu, doanya adalah, ya Allah bantulah saya gitu ya, mendapatkan sekolah yang tepat, mencarikan guru yang membantu saya mendidik anak. Gitu. Lalu COVID datang. Anak kembali lagi ke rumah. Ya. Itu saya jujur awal menangis. Saya anaknya 3, tapi yang sekolah baru 1 yang pertama, kelas 2. Oke. Gitu. Jadi masih kecil-kecil semuanya nih. Jadi pas ketika sampai di rumah, sekolah di rumah, saya pikir hanya 2 minggu awal ya lockdown. Semoga cepat berlalu, ternyata enggak. Jadi seperti kayak gunung Merapi ya. Diredam dulu. Suatu saat saya memang akhirnya meledak juga. Seperti kok saya nggak sanggup ya Allah gitu. Kayak gitu ke suami. Dan masanya itu saya dan suami diberi pula ada ujian di luar hanya sebatas ngurus anak gitu ya. Jadi itu bertubi-tubi sampai akhirnya saya merasa satu saat saya tuh seperti tersadar, bener kali ya kamu mau kabur dari tanggung jawab ya mendidik anak, menyekolahkan ke sekolah benar, maksudnya minta tolong, tapi ternyata Allah bilang ini anak titipan gitu ya, kurang lebih ya, ini udah tanggung jawab kamu gitu. Ada satu saat saya bermuhasabah diri sendiri, sampai menangis bahwa saya ini orang kayak lari dari tanggung jawab. Gitu. Akhirnya saya berpikir, ini harus perlahan saya meredakan
keinginan-keinginan yang terlalu tinggi gitu ya, terlalu muluk terhadap keluarga saya sendiri. Akhirnya saya harus jalani sedikit-sedikit. Ya benar kata Ibu tadi, kayak akhirnya jadi saya tahu sampai di mana sih porsi anak saya tuh mandirinya itu kan. Kalau di sekolah kan mungkin guru yang menilai, kalau di rumah mungkin tahu beres dulu sebelumnya. Sekarang saya jadi tahu porsi anak saya itu levelnya sudah di mana. Lalu akhirnya saya mengasah, dulu saya memang mengajar tapi sudah lama nggak ngajar, akhirnya mengasah lagi insting kepekaan keinginan, kalau dulu keinginan siswa gitu ya, kalau sekarang keinginan anak gitu. Nah itu tuh kan tipis ya Bu, orang tua tuh banyak kepengen terus anak harus nurut gitu kan. Nah sekarang tuh akhirnya ya karena ini egois ternyata ya saya nih gitu. Ya itu sih ada masa apa, entah ini dibilang positif atau belum. Tapi dari banyak yang Ibu sampaikan benar, akhirnya punya membangun quality time itu dari hal yang sederhana, hanya sekedar dia mau membantu saya menjemurkan pakaian itu, saya bersyukurnya minta ampun. Iya. Saya ya akhirnya ya akhirnya tadinya saya kekeh dengan tujuan tertentu, target tertentu, akhirnya saya pecah itu. Artinya saya tidak lagi ke arah situ. Yang penting ketika bersama inilah namanya bersama keluarga, adik dan kakak tidak berantem. Ini saya udah alhamdulillah banget. Ya, begitu. Betul. Betul. Ya, bagus Bu Tanti. Memang begitu ya, prosesnya pasti akan ada konflik terlebih dahulu gitu sebelum kita berganti kacamata positif gitu. Yang terpenting adalah wajar sih kita pakai di awal, pasti kita pakai kacamata negatif, itu wajar sekali gitu karena kita manusia ya, itu hal yang manusiawi sekali gitu. Ketika kita melihat sesuatu pasti kacamatanya negatif dulu gitu. Yang kita usahakan adalah supaya tidak berlarut-larut di kacamata negatif. Kalau tadi Bu Rizi bilang selalu mencari hikmah gitu ya dari kejadian ini. Itu. Jadi mencari hikmah inilah yang nanti mengantarkan kita menggunakan kacamata plus, kacamata positif gitu. Dari masalah yang ada ini apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, kayak tadi Bu Tanti jadi lebih memahami karakter anak, jadi lebih memahami taraf kemampuan anak gitu ya Bu Tanti ya. Didukung lagi dengan ada pengalaman mengajar, itu luar biasa tuh. Buat kita yang nggak ada pengalaman mengajar nih lebih sulit lagi Bu Tanti. Ya, tapi memang saya rasakan memang berbeda ya Bu. Kalau mengajarkan ngajar anak orang ya, ada tuntutan institut sendiri yang diajarkan ya. Nah sekarang ini adalah yang diajar adalah anak. Kadang akhirnya ya mohon maaf adalah emosi ya karena tidak bisa mendengar gitu. Tapi akhirnya saya karena berawal dari keluarga yang otoriter ya, otoriter bukannya sebutnya, jadi kalau orang tua bilang anak nurut gitu ya. Mungkin berawal dari saya yang seperti itu, maka apa terdoktrin di dalam mindset saya, pola pikir saya itu seakan-akan ingin tularkan bukan tularkan, akhirnya seperti dengan sendirinya diteruskan secara otomatis ke anak pola mengajarnya seperti orang tua dulu gitu. Iya, orang tua zaman dulu gitu. Padahal sih sebenarnya saya tahu itu tidak boleh. Maka kayaknya butuh proses mengikis sedikit-sedikit meskipun ya itu seperti berat dari 30 tahun 20 tahun diajar orang tua begitu, lalu dalam sekian tahun punya anak dan 7 tahun harus bisa membalik itu gitu, tidak sesuai itu gitu proses, dan harus banyak baca dan wawasan. Saya alhamdulillah dapat share info ini, ketemu Ibu di webinar ini, Masya Allah kayak doa terjawab gitu. Ada yang membantu pengakuan membaca positif, mengambil hikmah dan segala macam itu Bu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Ibu juga murah rezeki terus. Amin. Semua ini akan datang langsung. Ya, baik Bu, kembali. Oke. Ya, begitu ya Bu Tanti, memang prosesnya seperti itu. Kita pasti di awal akan ada konflik sebelum berganti dengan kacamata positif gitu. Tapi tadi balik lagi ke Bu Tanti, merubah pola asuh ya, yang tadinya otoriter sekarang menjadi berubah menjadi lebih baik gitu ya. Dengan adanya pandemi ini sebenarnya
Iya. Sebenarnya kita sedang melakukan percepatan nih, Bu. Nyadar nggak sih? Nih teman-teman semua coba deh diresapi. Sebenarnya selama 6 bulan ini kita mengalami percepatan. Percepatan dalam hal apa? Percepatan untuk mengenali kelemahan kita, mengenali kelemahan anggota keluarga lainnya, mengalami percepatan dalam perbaikan komunikasi dengan pasangan dan anak-anak, mengalami percepatan dalam perubahan mengasuh, seperti Bu Tanti tadi. Bayangin kalau misalnya kondisinya anak-anak sekolah nih, suami kerja. Interaksi kita di keluarga, itu sehari berapa jam sih maksimal? Mungkin cuma 3-4 jam maksimal. Tapi dengan adanya ini 24 jam kita bisa berinteraksi, ini terjadi percepatan nih. Tergantung kita nih sekarang percepatannya mau percepatan ke positif, apa mau percepatan ke negatif gitu ya. Kita mau pakai kacamata plus, apa mau pakai kacamata minus. Kalau kita pakai kacamatanya plus, kita akan melakukan percepatan yang positif gitu. Percepatan dalam memahami karakter anak-anak, percepatan dalam mengajarkan life skill kepada anak-anak, percepatan dalam mengenali minat dan bakat, yang mungkin kalau misalnya kondisi nggak pandemi, kita mengenali minat dan bakat anak itu butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan, gitu. Karena untuk melakukan aktivitas bakat itu dibutuhkan waktu, sedangkan anak-anak full ada di sekolah Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu kadang kitanya pengennya santai-santai, pengennya jalan-jalan gitu kan, sehingga nggak ada waktu buat mengeksplor minat dan bakat anak. Nah sebenarnya kalau kita mau pakai kacamata positif, 6 bulan ini kita sedang melakukan percepatan gitu. Itu kan ya Bu ya? Oke. Nah itu tadi beberapa sharing dari teman-teman mengenai kacamata plus ya. Nah, sekarang kalau kita sudah menggunakan kacamata plus, biasanya emosi sudah mulai mereda nih. Gunung yang tadi itu, gunung es yang tadi, gumpalan yang di bawahnya itu sudah mulai menipis, gitu. Karena sedikit demi sedikit sudah terkuras emosinya. Nah, ketika emosi kita sudah beres, barulah kita menghadapi anak. Barulah kita coba untuk mengenali emosi anak. Kalau mau mengenali emosi anak, mulainya dari yang mana, Bu? Gunung es yang di dalam, apa yang di luar? Di dalam. Biasanya yang di luar ya, karena yang kelihatan itu, yang nampak, yang diekspresikan. Biasanya yang keluar di anak apa nih emosinya? Kesel, marah, nangis, ngambek, jenuh, rewel gitu kan? Munculnya seperti itu. Rewel. Iya, rewel. Nah, padahal sebenarnya di balik ngambek dan nangis ini ada emosi lain yang perlu kita gali nih. Bisa jadi mereka lelah juga ya, belajar di depan komputer sekian jam gitu kan. Atau mereka juga ada rasa kangen sama teman, biasa main bareng, sekarang cuma lihat di layar. Itu pun nggak tiap hari gitu kan. Ada juga bosan. Nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa keluar. Mungkin juga ada emosi bingung, kenapa sih aku harus di rumah aja gitu kan. Kemudian ada emosi sedih karena nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa pergi-pergi, nggak bisa jajan-jajan, kecewa jadinya kan, dan ujungnya jadi marah. Nah, emosi-emosi yang terpendam ini perlu kita gali, Bu. Emosi yang ada pada anak. Jadi jangan dilihat bahwa anak ini sering ngambek, sering nangis, terus ini anak rewel amat sih gitu kan. Padahal di balik rewelnya anak itu ada macam-macam emosi yang mereka belum selesai. Nah, makanya kita penting nih untuk mengenali emosi yang tidak terlihat, yang tadi itu ya, yang di gunung es ini. Caranya dengan bagaimana? Caranya dengan membaca bahasa tubuhnya dan menebak perasaan anaknya. Baca bahasa tubuhnya, kita lihat bahasa tubuhnya seperti apa. Apakah bahasa tubuhnya nampak lelah, apakah nampak bersemangat, itu kan bisa kelihatan ya dari gerak-geriknya mereka. Kemudian kalau nggak kelihatan dari bahasa tubuh, kita coba tebak perasaannya. Tebak perasaannya dengan cara apa? Ditanya aja. Caranya gimana? Ditanya, kamu capek, kamu lelah, kamu marah, kamu
sedih, kamu kecewa gitu. Karena terkadang anak itu belum bisa menamai emosinya gitu. Mereka belum bisa mengenali emosinya. Jadi yang mereka tahu ya cuman nggak nyaman aja gitu. Tapi ketika ditanya, mereka akan ngecek ke dalam dirinya. Sama kayak ibu nih, misalnya Mbak Rahma nih, saya tanya Mbak Rahma, kenapa pakai jilbabnya warna coklat? Nyamannya warna coklat. Warna coklat. Nah, ketika Mbak Rahma ditanya, Mbak Rahma jadi mikir kan ya, iya ya, kenapa ya aku pakai jilbabnya warna coklat itu nggak? Iya. Gitu ya. Sama dengan anak gitu, ketika mereka merasakan emosinya, mereka tidak tahu sebenarnya emosinya itu apa. Tapi ketika kita cek, kamu capek ya, dia akan mikir, capek nggak sih aku? Gitu kan? Oh enggak, bukan capek, bosan. Bosan nggak ya? Nah, dia akan berusaha untuk berpikir dan mengenali emosi yang dia rasakan. Ini secara tidak langsung mengajarkan mereka untuk menamai emosinya. Gitu. Jadi ketika kita sering melakukan itu, nanti suatu saat jangan heran ibu kalau tiba-tiba anaknya bilang gini, "Mama, aku capek." gitu. "Mama, aku bosan." "Mama, aku cemas." gitu. Jangan heran ya kalau anaknya ngomong kayak begitu karena mereka sudah terbiasa untuk menamai perasaannya. Tapi biasanya untuk anak-anak di usia dini belum bisa mereka menamai perasaannya. Jadi kita latih dengan menanyakan. Ketika emosi yang terpendam itu sudah mulai terungkap, barulah kita bisa diskusikan penyelesaiannya seperti apa. Sama seperti penyelesaian emosi mamah tadi, yang 3 hal, kita bisa lakukan itu kepada anak kita. Tapi tentunya mereka belum bisa untuk menemukan solusinya sendiri. Jadi posisi kita sebagai mentor, kita yang mengarahkan anak untuk menemukan solusi dari penyebab emosinya tersebut, gitu ya. Misal contoh nih, ini kayaknya enaknya berdua nih. Siapa yang mau bantuin saya baca? Siapa yang mau jadi anaknya nih? Mbak Rahma mau? Hilmi mau jadi anaknya, Hilmi? Udah share screen, Bu Sisti. Oh, nggak muncul lagi ya? Boleh. Kok di saya masih yang latihan tadi ya, Bu Sisti? Iya, betul masih latihan ini, Bu. Masih latihan ya? Sorry. Di saya sudah bergerak soalnya. Saya share lagi sebentar. Ini ya yang emosi anak ya, Bu ya? Iya, emosi anak. Iya, udah. Muncul. Sudah ya, sudah muncul. Iya. Oke. Ini contoh kita menebak perasaan ya, Bu. Mbak Rahma, ini yang sudah unmute. Mbak Rahma, bisa bantuin aku ya? Oke. Dirimu mau jadi ibu apa mau jadi anak? Halo? Mbak Rahma? Halo, jadi ibu boleh? Jadi ibu boleh. Jadi ibu boleh? Ya, silakan Mbak Rahma. Hilmi kenapa? Terus reaksi anaknya? Gitu bukan sih, Bu, maksudnya? Gimana, Mbak? Keputus barusan. Baca slide kali, baca slide. Baca slide aja, Mbak Rahma. Baca slide, Mbak. Baca slide. Iya, baca itu slide. Dek, kenapa kok dari tadi tidur terus? Capek ya, gitu ya, Bu? Dek, kenapa kok dari tadi tidur terus? Capek ya? Nah, ini karena bahasa tubuh anaknya dari pagi misalnya seperti malas-malesan, tidur-tiduran gitu ya, rebahan terus. Nah, kita tanya, "Adik, kenapa kok dari tadi tidur terus ya? Capek ya?" Menebak ya, capek ya. Bosen, Umi, gitu kan. Anaknya jawabnya, "Bosen, Umi." Terus Mbak Rahma? Iya, bosen. Bosen di rumah terus ya? Bosen banget di rumah terus. Oh, bosen banget di rumah terus.
Seru Ini itu. Mbak Eka boleh deh, Mbak Seru Eka. itu. Kayaknya Ya, Mbak Eka aja deh. Itu kalau bisa Saya kecil. jalan-jalan ya. Kangen Umi pengen ngobrol sama temen. Ya, Mbak Eka. Oh, adik lagi kangen sama temen ya. Iya. Oh, kalau nggak bisa ketemu, langsung bisa ngobrol pakai apa ya, Dek? Bisa sih pakai WA, Ma. Kalau tulis surat seru juga kayaknya, Dek. Kan suratnya bisa dihias-hias gitu. Iya, seru juga ya, Ma. Nah, kayak gitu ya, Bu. Jadi contohnya kita banyak menggunakan kalimat tanya gitu. Jadi ditanya, ditebak perasaannya. Kalau di sini kan ada ditebaknya apa aja nih? Capek ya, gitu kan? Terus anaknya akhirnya ngecek ke diri sendiri. Bukan capek sih, tapi apa? Bosen gitu kan. Terus di ujung ketika emosinya sudah ketemu, barulah kita ajak mereka untuk mencari solusinya. Gimana nih caranya supaya bisa melepas kangen sama teman-temannya gitu kan. Bisa ngobrol pakai WA, dia menemukan sendiri solusinya. Atau kita bisa memberikan saran juga yang kira-kira bisa menyenangkan buat si anak gitu. Oke. Nah, pertanyaan sekarang gimana kalau ibunya belum berdamai dengan emosinya sendiri? Dan anaknya juga sedang mengekspresikan emosinya. Yang terjadi adalah meledak tadi itu ya, gunung esnya jadi meledak. Nah, sebenarnya ketika ini terjadi, kita sebagai orang tua perlu menyadari gitu, bahwa kita sebagai orang yang lebih dewasa, akal kita itu lebih sempurna dibandingkan anak-anak, gitu kan. Jadi diharapkan kita lebih bisa mengalah, lebih bisa menahan emosi kita. Tapi seringkali terjadi, atau beberapa kali terjadi justru orang tua yang minta dimengerti, gitu ya. Orang mamanya yang bilang, aduh mama ini capek, habis masak, bersih-bersih, capek tahu, gitu kan. Tolong dong mama itu di ngertiin. Nah, ini jadinya siapa yang mengasuh siapa gitu kalau kayak gitu kan. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke PJJ ya. Untuk PJJ-nya, persiapan apa sih yang perlu kita lakukan untuk mendampingi anak dalam proses pembelajaran jarak jauh? Kalau sekarang sebenarnya istilahnya BDR ya, belajar dari rumah. Pertama adalah harus disiapkan dulu nih support sistemnya. Nggak bisa nih ibu bekerja sendiri, nggak bisa. Gitu. Jadi harus kerjasama dengan tim yang ada di rumah. Support system kita di rumah ada siapa? Itu harus kerjasama semua. Ada suami ya, kita harus kerjasama sama suami. Di rumah ada siapa? Ada nenek, ada asisten rumah tangga. Itu kita harus kerjasama berbagi peran. Gitu. Kalau tadi Bu Rizi ya, yang sebelumnya suaminya tidak pernah terlibat terhadap pendidikan anak, akhirnya sekarang jadi terbentuk tim bekerja sama, berbagi peran dan berbagi jadwal. Misalnya nih, kalau pagi ibunya lagi nyiapin makan, nih yang mendampingi anak-anak siapa, gitu kan? Atau sore bagian siapa nih nanti yang nemenin anak-anak belajar. Nah, itu bisa didiskusikan dengan support system yang ada di rumah gitu. Bisa suami, bisa nenek, bisa asisten gitu kan. Kemudian persiapan yang lain adalah mengenali juga masing-masing anak. Pasti walaupun pabriknya satu ya Bu, kan tiap anak itu beda-beda juga ya. Cara belajarnya berbeda, karakternya berbeda, motivasi mereka untuk belajar juga berbeda gitu. Seperti anak saya nih, anak pertama dan anak kedua itu cara belajarnya berbeda. Kalau anak saya yang pertama, dia belajar itu harus sambil dengerin sesuatu. Jadi nggak bisa sepi. Gitu. Sedangkan kalau anak kedua, ada suara sedikit, dia nggak fokus. Gitu. Kita harus paham itu untuk bisa mendampingi mereka. Motivasinya juga berbeda-beda nih. Tiap anak, ada yang mereka motivasinya memang ada dari dalam, memang mereka yang ingin belajar, tapi ada juga yang perlu dimotivasi dari luar. Kemudian karakternya seperti apa, itu juga perlu dipahami. Nah, dengan adanya pandemi ini sebenarnya kita juga dapat punya kesempatan nih untuk memahami anak-anak yang selama ini kalau misalnya mereka full day ada di sekolah,
kita kurang paham nih cara belajarnya mereka. Motivasi belajarnya seperti apa. Taunya cuman dapat cerita dari gurunya gitu kan. Bahwa si anak kita begini, si B begini, gitu kan. Nah, setelah dengan adanya pandemi ini, kita bisa melihat langsung nih, oh ternyata anak saya tuh kalau belajar begitu ya. Ternyata anak saya kalau belajar tuh sambil ngoceh. Gitu. Oh, ternyata anakku tuh kalau belajar sambil ketok-ketok. Nah, sebelumnya mungkin kita nggak pernah memperhatikan itu. Terus persiapan lagi untuk orang tua, lelah, gitu ya. Pasti lelah. Mendampingi anak belajar itu pasti lelah. Tapi niatkanlah lelah ini untuk Allah. Supaya nggak sia-sia nih kerja keras kita. Jadi bernilai pahala. Kemudian setelah orang tua melakukan persiapan, baru nih bikin kesepakatan sama anak. Soal penjadwalan belajar. Misalnya kalau anak saya itu setiap jam 8 sudah mulai online, Zoom, online pakai Google Classroom. Berarti sebelum jam 8 apa aja nih yang perlu dia siapkan, itu perlu disepakati. Mulai dari dia menyelesaikan sendiri tanggung jawabnya, membereskan kamarnya, kemudian mandi, kemudian sarapan gitu ya. Kemudian mulai belajar, selesai jam berapa, itu kita buat kesepakatan. Sehingga yang kita lakukan, kalau udah ada kesepakatan kan kita tinggal ingetin nih. Nggak lagi nyuruh-nyuruh terus gitu. Tiap hari, ayo mandi, ayo ini gitu kan. Kita tinggal ingetin aja kalau udah ada kesepakatan. Tinggal, ayo sekarang jam segini, waktunya apa gitu. Mereka bisa ngecek sendiri. Kemudian, buat kesepakatan juga masalah disiplin. Disiplin ini bukan hanya masalah waktu ya Bu ya, tapi juga disiplin belajar. Jadi perlu satu tempat, kita sepakat dengan anak, satu tempat di mana mereka melakukan pembelajaran ini. Karena, dan sebisa mungkin mereka melakukan belajar itu dalam posisi seperti di sekolah. Jadi duduk di meja. Tidak kalau di rumah kan biasanya anak-anak senangnya di lantai ya. Tetap menggunakan seragam. Kenapa? Tiduran, rebahan tuh. Iya, biasanya kan anak-anak senangnya rebahan gitu kan. Nah, ini kita buat kesepakatan ke mereka untuk disiplin ada di meja yang bisa mereka gunakan. Karena kita mempersiapkan mereka untuk kembali lagi ke sekolah, Bun. Gitu. Kalau misalnya sama ini kita fasilitasi mereka untuk belajar senyaman mungkin, mereka tiduran, mereka sambil rebahan, selonjoran. Nah, nanti ketika mereka kembali ke sekolah, mereka harus ada masa penyesuaian lagi jadinya gitu. Bu Sesti, maaf waktunya sekitar 7 menit lagi. Oh, sudah 7 menit. Oke, kita ngebut. Belum tanya jawab ya Bu Rahma ya? Iya. Oke. Persiapan untuk anak, pertama, diskusikan dengan anak segala hal yang terkait dengan COVID, supaya mereka tahu, paham apa yang dihadapi, dan tidak merasa tidak merasa dipaksa oleh orang tua gitu, bahwa kamu harus begini, kamu harus belajar di rumah, tetap ikutin jadwal. Tidak, tapi karena mereka memahami alasannya kenapa mereka harus belajar di rumah. Kemudian diskusikan juga dampak negatif pandemi ini terhadap anak, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kemudian kesempatan yang bisa kita eksplor sebagai dampak positif ini juga perlu didiskusikan dengan anak. Jadi tujuannya adalah mendiskusikan ini supaya anak itu punya pola pandang yang lengkap terhadap proses pembelajaran jarak jauhnya gitu. Kemudian pada saat diskusi itu jangan lupa masukkan nilai-nilai agama gitu, bahwa apa yang terjadi ini adalah kehendak Allah dan itu ya, dan insya Allah ada hikmahnya buat kita. Dengan berdiskusi dengan anak, diharapkan anak tidak merasa terkekang karena tidak boleh kemana-mana, belajarnya harus begini begitu gitu ya. Tapi tumbuh kesadaran dari dalam diri anak untuk melindungi dirinya.
ini yang penting untuk ibu. Pertama, ibu bukan malaikat. Jadi kalau ibu nggak bisa ngajar matematika, nggak bisa ngajar bahasa Inggris, nggak apa-apa ya Bu ya. Jangan merasa kecil hati. Kalau ibu sesekali meledak, marah, nggak masalah. Namanya juga manusia, boleh marah. Asal jangan berlarut-larut. Kemudian setiap anak itu memiliki kecepatan masing-masing. Ada yang cepat menangkap, ada juga yang lambat. Tapi yakinlah bahwa kecepatan menangkap ini tidak menentukan kesuksesan mereka di depan nanti. Jadi ibu jangan berkecil hati ketika anaknya ternyata lambat dalam menangkap. Bisa jadi mereka cara mencernanya berbeda. Kemudian ingatlah bahwa setiap usaha kita dalam mendampingi anak-anak belajar, insya Allah bernilai pahala. Jadi jangan pernah patah semangat, tetap bersabar dan berusaha memperbaiki diri. Gitu ya Bu. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa pakai masker ya. Oke, silakan Mbak Rahma. Masih sempat untuk tanya jawab nggak ya? Ya, boleh ada 2 penanya ya. Tadi yang bisa dicatat dari Bu Sesti yaitu bahwa kita perlu mengajak diskusi anak bahwa memahamkan kondisi COVID ini mengharuskan belajar di rumah. Kemudian yang menjadi semangat kita ya, spirit kita bahwa mendampingi anak belajar itu bernilai pahala. Ya. Silakan ibu-ibu bisa raise hand atau langsung di unmute ininya mic-nya untuk 2 penanya saja. Saya Bu. Ini Bu, untuk terkait PJJ kan pasti berkaitan dengan HP. Ini pasti masalah besar juga bagi, ini belum Ibu singgung terkait HP yang memang dipegang anak, tapi juga waktunya agak renggang ya sekarang untuk disiplin. Anak sudah besar gitu untuk memegang tanggung jawab HP-nya, tapi kita lihat sendiri juga agak gimana gitu ya ngelihat apa ada sih sudah ada untuk pendisiplinan, namun ya itu kekhawatiran dalam melihat konten yang lainnya Bu. Ya, terima kasih Bu. Silakan Bu Sesti. Terima kasih Bu Rizi. Ya, ya ini sebenarnya jadi momen loh Bu buat kita. Yang saya bilang tadi ini percepatan, ternyata pandemi ini juga menjadi percepatan untuk digitalisasi. Yang sebelumnya pernah dengar nggak Bu era industri 4.0? Pernah dengar nggak? Pernah. Iya, itu jadi revolusi industri 4.0 gitu ya. Di mana di dunia industri nanti akan berubah menjadi dunia industri yang digitalized, semua digital, semuanya pakai komputer gitu kan. Yang itu diperkirakan nanti di tahun 2030 diperkirakan oleh para ahli itu 2030. Tapi dengan adanya pandemi ini ternyata digitalisasi juga mengalami percepatan. Contohnya kita nih sekarang kita udah terbiasa nih belajar pakai Zoom online gitu ya. Belanja online, apa-apa semua sekarang pakai online. Anak-anak juga seperti itu, belajar di sekolah online, ngerjain tugas online, cari informasi online gitu ya. Jadi masa yang harusnya terjadi di tahun 2030 terjadi lebih cepat gitu. Resikonya memang adalah apakah anak-anak kita siap dengan era digitalisasi itu? Gitu kan ya Bu ya, itu yang menjadi kekhawatiran kita kan. Nah, sebenarnya ini adalah momen buat kita mengajarkan ke anak-anak tentang memanfaatkan teknologi gitu. Momen bagi anak-anak untuk mengajarkan teknologi, bagaimana memanfaatkan teknologi dan bagaimana mengendalikan teknologi, bukan kita yang dikendalikan. Bagaimana memanfaatkan gadget, bukan kita dikendalikan oleh gadget. Gitu. Caranya dengan bagaimana? Pertama, contoh. Kita memberikan contoh bagaimana kita memanfaatkan gadget di rumah. Karena contoh itu adalah proses belajar yang paling penting buat anak gitu. Anak tuh lebih banyak mencontoh daripada membaca gitu kan. Lihat apa yang dilihat oleh orang tuanya.
Jadi itu satu pertama. Kedua, dengan banyak berdiskusi. Ibu Rizi, putranya usia berapa, Bu? 18 tahun, terus 14 sama 7 tahun, Bu. Nah, kalau yang 18 sama 14 sudah enak tuh diajak diskusi. Gitu. Kalau ya justru ini yang menjelang, kalau yang 18 sama yang ini yang injured time tuh yang 14 nih yang menjelang ABG ini, Bu. Iya. Jadi luar biasanya itu saya sih sebenarnya sudah memberikan arahan dan lain sebagainya, cuman ada kekhawatiran terkait konten yang dilihat, yang kita juga kan jangan kan gitu, Bu. Ketika saya mendampingi yang kecil ini, saya melihat tuh dengan terkaget-kaget di dalam konten yang dia lihat itu terselip konten dewasa, Bu. Itu yang seringkali kita kalau misalkan memantau, kami pun waktunya terbatas gitu ya, tapi itulah kejahatan dari konten yang ada sekarang gitu, kehati-hatiannya, Bu. Ya, yang Ibu Rizi lakukan sudah benar. Kita berikan arahan ya, kasih batasan tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan sebaiknya itu kita memberikannya dalam bentuk diskusi. Jadi bukan yang aturan, kita nggak boleh A, B, C, D, dan segala macam. Enggak, tapi bentuknya diskusi. Kita sampaikan dulu nih fenomena yang ada di lapangan seperti apa. Misalnya, sekarang itu ini nih yang terbaru ya, saya baru dapat share di WA group, ada berita dari Prancis di mana satu anak itu membunuh satu keluarga karena internetnya tidak sengaja terputus. Dia lagi main game, internetnya tidak sengaja terputus. Saking marahnya dia membunuh satu keluarga. Dan ketika polisi datang, anak ini sedang bermain game, dan ketika polisi meminta dia keluar, dia dengan santainya bilang, sebentar saya main game. Itu. Ini fenomena yang ada di lapangan. Nah, hal yang seperti ini bisa jadi bahan kita diskusi nih sama anak-anak. Gitu. Mama baca ini loh, ada artikel kayak begini. Menurut kamu gimana? Gitu. Atau fenomena lain lah yang terkait dengan apa yang Ibu ingin diskusikan. Nah, dengan cara berdiskusi seperti ini, anak itu biasanya lebih mau terbuka nih, karena merasa dimintain pendapatnya, bukan merasa diatur. Apalagi yang usia 14 tahun nih, biasanya Bu Rizi ya, perempuan laki-laki Bu yang 14 tahun? Laki-laki, Bu. Iya, biasanya 14-15 tahun, kalau yang laki-laki ini lagi menunjukkan eksistensi dirinya, gitu. Sedang menunjukkan eksistensi dirinya. Biasanya lagi masa berontaknya, Bu. Iya, betul gitu. Nah, di masa kayak gini kita juga nggak mungkin pakai cara otoriter atau dengan cara ngomel ya, Bu ya. Yang ada, jadi justru mereka harus lebih banyak dilibatkan dalam menentukan aturan yang ada di rumah gitu. Dengan cara apa? Dengan diskusi. Kalau saya sih biasanya pakai berita-berita yang ada sekarang nih gitu. Kan banyak nih sekarang berita-berita viral yang kayaknya nggak sesuai dengan nilai-nilai yang ada gitu. Kayak misalnya prank sembako, itu kan bisa jadi bahan diskusi kita ya. Nah, dari diskusi itu sebenarnya kita mau masukkan nilai-nilai yang ingin kita ajarkan gitu. Kalau ini sering terjadi, sering dilakukan, Bu, insya Allah, walaupun di luar itu ada, pasti akan ada ya godaan-godaan di luar. Kalau nilai-nilai ini sudah tertanam, anak itu bisa menolak sendiri, Bu. Gitu. Ini pengalaman pribadi saya seperti itu gitu. Ketika kita menanamkan itu ke anak, nilai-nilai itu, ketika mereka ketemu akan menyaring sendiri si anak ini. Plus minta penjagaan Allah itu yang paling utama ya, Bu ya. Karena itu tadi yang Ibu bilang kan nggak mungkin kita awasin terus-terusan ini anak gitu kan. Yang bisa mengawasi anak ini terus-terusan ya hanya Allah. Jadi ya solusinya minta penjagaan dari Allah gitu. Selain usaha dari kita. Itu Bu Rizi. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, Bu Sesti mohon maaf, sepertinya karena kita mungkin sekitar 20 menit lagi ya keadaan maghrib. Iya. Masih ada yang bertanya atau kita cukupkan?
Kira-kira masih ada pertanyaan lagi atau enggak ya Ibu-Ibu? Nanti mungkin bisa mau konsultasi langsung ke Bu Sesti mungkin bisa ya di luar forum. Boleh. Nanti di-share aja nomor WA aku ya, Mbak Rahma. Oke, iya. Nah, Ibu-Ibu, sebelum nanti mungkin setelah ini akan kita tutup dengan berdoa. Setelah itu jangan live dulu. Kita ada sesi foto bersama sama seluruh peserta. Kemudian tadi ada door prize, Bu. Dapat 2 buku ini. Jadi satu peserta dapat door prize. Silakan Bu Sesti dipilih kira-kira 2 peserta kita yang bisa mendapatkan door prize siapa? Siapa ya? Tadi yang banyak interaktif sih Bu Rizi sama siapa ya tadi? Aku lupa. Mbak Rahma ingat nggak? Bu Tanti kali, Mbak. Bu Tanti, iya betul. Bu Tanti sama Bu Rizi. Masya Allah, makasih banyak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat Bu Tanti, Bu Rizi. Rezeki. Terima kasih. Ya, sudah maghrib ya, Mbak Rahma, mungkin bisa ditutup ya, Mbak Rahma. Mbak Rahma masih unmute. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullah. Kemudian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan kami dari panitia. Kami persilakan untuk videonya bisa dibuka semua. Kita foto bersama. Mbak Dwi yang silakan. Ibu Eka dan Ibu Robiatul Adawiyah dan Ibu Lasmi. Iya, Ibu di situ. Kamera saya agak blur. Rusak. Nggak apa-apa ya, nggak jelas. Sudah pada cantik-cantik yang lain. Aduh. Berarti. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Ini. Amin. Kok ada? Internet saya hilang tiba-tiba. Ya, akan kami share nomor telepon Ibu Sesti. Boleh ya Bu Sesti ya? Aku tulis di chat aja apa Mbak? Oke, boleh. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya Ibu-Ibu. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan pertama bulan Oktober. Nanti ada kabar dari panitia. Ibu-ibu yang belum mengisi daftar hadir bisa mengisi lewat yang di chat itu Bu. Masih sama prosedurnya. Ya, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rahma. Terima kasih Mbak Asri. Makasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Sampai ketemu bulan depan. Ya. Assalamualaikum Ibu Sesti. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Dadah.